Saya rekam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Pak. Nah, dengar aja keterangan saya, suara Zoom nanti dimatikan supaya tidak berisik ya. Salam pertemuan di minggu pertama perkuliahan aplikasi database. Nah, tentunya nanti belajar dengan saya selalu Anda menggunakan laptop atau komputer. Kalau untuk minggu pertama, oke, boleh tidak menggunakan itu. Nah, tetapi kelanjutannya harus standby sehingga Anda bisa mempraktekannya. Lalu saya mengajar tidak seperti manual ya. Manual saya ngajar 2 jam berbicara. Kalau ini enggak. Karena kita bicara di Zoom paling lama 20-30 menit saya bicara. Anda perhatikan demo-demo saya nantinya. Oke, bisa dipahami? Lalu silabus dan materi sudah bisa Anda lihat di e-learn. Atau saya juga sudah ngirim di grup WAG. Anda tinggal mengambil apa yang Anda butuhkan dari pembelajaran saya semuanya. Ya, bisa dipahami kan? Nah, lalu absen Anda harus ngisi di e-learning-nya juga. Kalau macet atau bermasalah, maka Anda ngisi di bit.ly kehadiran yang sudah saya kirim. Sudah saya kirim ya? Belum ya? Belum, nanti. Nah, nanti saya kirim. Oke. Nah, itu kira-kira aturan mainnya. Nah, sekarang saya mulai presentasi saya. Tolong diperhatikan di layar ya. Nah, sekarang kita buka pendahuluan perkuliahan kita. Semuanya sudah tersedia di media yang sudah disediakan oleh kampus. Nah, topik kita adalah mengenai aplikasi database. Nah, tentunya Anda harus mengenal apa itu yang dikatakan database. Ya, nah, zaman sekarang orang berbicara database, tentu Anda sudah tahu asalnya database itu dalam kata arsip tumpukan kertas dulunya. Sekarang orang tidak mau pakai kertas-kertas. Jadi sekarang mulai dengan gerakan elektronik semuanya. Nah, gerakan elektronik itu, kumpulan-kumpulan itu dijadikan database. Nah, database itu nanti terdiri dari, kalau manualnya tabel-tabel. Kemudian diasingkan menjadi kalimat file. Nah, mungkin Anda pernah melihat filing kabinet istilahnya, atau lemari kertas. Ya. Nah, itu di-file-filekan. Nah, semua file-file itu nanti digabung, direlasikan, sehingga menjadi file database. Nah, itulah yang database. Lalu database itu kita beri nama apa? Nah, itu dia yang menjadi database nantinya. Nah, kemudian kenapa ada nama aplikasi? Database itu bisa kita aplikasikan ke berbagai bidang. Nah, termasuk rumah sakit, ya apa yang sudah online zaman sekarang, itu semuanya menggunakan database. Termasuk belajar Anda ini juga database. Dosen, mahasiswa, mata kuliah, nah, itu menjadi database akademik di suatu kampus. Ya, itu keterangan mengenai database-nya. Nah, lanjut. Nah, nanti Anda bisa minimal menggunakan Microsoft Access 2007. Itu minimal ya. Nah, install nanti di komputer Anda. Pak, saya punya 2010. Enggak apa-apa, silakan. Yang penting kompatibel dengan komputer Anda masing-masing. Ya, kalau enggak bisa gimana, Pak? Bawa ke tukang bengkel komputer. Tolong instalkan ya. Tapi saya harap Anda bisa menginstalnya sendiri sehingga Anda juga belajar. Oke, itu untuk ananya. Lalu pemahaman-pemahaman apa yang harus kita pahami? Nah, seperti ini terlihat definisi macam-macam database. Saya sudah mengirim kalau nggak salah modul-modul saya, silakan Anda baca di situ. Kalau saya jelaskan di sini panjang ceritanya. Ya, ini kan masalah definisi, jenis, dan segala macam. Oke, nah saya nggak bacakan, saya lanjut. Nah, referensi saya kalau buku sumber aslinya ini. Ya, sudah lama tapi masih bermanfaat. Nah, kalau dibeli harganya dalam satuan dolar. Tapi kalau dicari di internet ada yang gratis, yang seperti ini silakan dicari. Ini linknya sudah ada, saya buka. Tapi saya nggak tahu apakah masih aktif atau tidak, karena sudah lama, 2003. Nah, silakan Anda cari. Jadi referensi tidak hanya ini, boleh yang lain yang terupdate, yang sekarang yang terbaru. Silakan aja nanti. Ya, nah itu dia yang harus Anda pahami. Termasuk ini juga referensi kita, silakan aja Anda lihat nanti, sesuaikan semuanya. Lanjut, selain dari yang buku juga berbasis web juga bisa Anda lihat. Nah itu kepustakaannya bebas, tidak saya tentukan. Tapi menyangkut dengan aplikasi database. Kemudian masalah penilaian, ini ya sudah Anda lihat.
Nah, yang penting Anda berbuat sesuai dengan kehendak saya yang seperti ini. Saya hanya mengandalkan Anda itu banyak tugas, lalu praktek. Nah, ini penilaian saya. Nah, bagi saya UTS dan UAS itu hanya sebagai prasyarat. Harus kita ikuti, tapi sebagai prasyarat. Nah, ketergantungan Anda itu dari ini nanti saya ambil. Tugas 1, tugas 2, praktikum. Nah, kalau Anda bermain-main di sini, alhasil ujian UTS Anda, UAS Anda akan hancur. Karena ujian itu tidak definisi yang saya tanya, Anda harus membuat aplikasi sendiri. Oke, saya lanjut. Nah, ini dasarnya kita mengenal database. Boleh dari atas dulu atau dari bawah dulu, tergantung Anda memahami nanti. Nah, kalau yang dikatakan dengan value atau record, lihat kesamaannya di sini. Nah, ini dia, beberapa field yang saling berhubungan untuk menempati baris. Nah, Anda harus tahu dengan mana yang baris, mana yang kolom. Kalau Anda tahu itu, enggak bisa nanti. Nah, kalau untuk memudahkan, Anda lihat lembaran spreadsheet dalam bentuk Excel. Nah, itu nanti ada kolom dan baris. Kalau yang baris, itu Anda baca A, B, C itu kolom, lalu 1 sampai berapa barisnya ke bawah, itu dikatakan baris. Nanti yang lebih mudah untuk memahami dulu konsep baris dan record itu. Oke, itu untuk value. Lalu data tipe. Nah, untuk data tipe, di dalam Microsoft Access nanti tipenya ada yang text, ada yang number, ada yang date, termasuk link, dan memo juga ada. Nah, cukup banyak nanti yang bisa Anda lihat di sana. Nah, kemudian field lagi. Nah, field tadi sama dengan kolom. Jadi, field itu akan menunjukkan kolom. Nah, kalau dalam database, kalau istilah kerennya tentu adalah field ya. Nah, kalau kita lihat di kampus, tabel mahasiswa, apa yang akan menjadi kolom? Nah, mulai dari urutan NIM, kalau Anda di atas NIM ya, ada atau nomor BP, nama, alamat, apalagi dan seterusnya yang bisa dijadikan tabel dalam sebuah field. Nah, itu yang harus Anda pahami dalam pengertian field itu. Nah, lalu tabel. Nah, satuan dari field-field tadi kita beri nama tabel. Nah, tabel apa? Nah, bisa kita beri tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dan lain banyak nanti. Nah, singkat cerita KTP Anda itu bisa dijadikan tabel. Nanti Anda buat sebagai tugas itu. Nah, gabungan dari beberapa tabel itu dikatakan dengan database file yang diartikan sebagai, nah, Anda baca di sini untuk keterangan-keterangan itu. Ya, nah ini konsep yang paling mendasar yang harus Anda ketahui. Kalau enggak, nak mengerti sampai ke T beraja. Dasarnya ini, sehingga nanti bisa kita praktekkan. Berikut. Nah, nanti Anda ceritanya nih, sudah ada di sini ya, masing-masing Anda buat database di mana orang tua atau saudara kakak dan lain-lain, di mana tempat kakak atau orang tua bekerja, buatlah aplikasi database sistem tersebut, sehingga menghasilkan sebuah database yang siap menyajikan informasi dalam bentuk laporan. Bisa juga Anda lihat contoh-contoh pada web, tetapi tidak boleh copy paste. Yang Anda buat adalah tentang data orang tua Anda sendiri. Nah, itu untuk tugas. Ya, lanjut. Nah, tujuannya apa dari database tersebut? Nah, untuk mengetahui jejak dari suatu data, ini tujuan-tujuan ya. Saya kira Anda perlu saya bacakan, sehingga Anda bisa memahami nanti. Saya akan lihat, nah ini juga tidak saya bacakan. Nanti Anda baca sendiri, lalu saya akan jelaskan nanti implementasinya dalam bentuk tabel Excel. Berikut, nah ini harus Anda pahami. Tadi saya bicara masalah database. Ini database akademik. Nah, ini saya akan lihatkan contoh Unida misalnya, di kampus. Lalu nama tabel dosen. Field-nya apa? NIDN, nama, alamat, tanggal lahir, nomor HP, dan seterusnya. Masih bisa ditambah. Oke, nanti Anda ambil nomor tabel KTP. Apa isinya tabel KTP itu? Marisa, Anela, Anda pernah punya KTP enggak? Pernah, Pak. Nah, apa urutan field pertama yang Anda ambil dari KTP itu kira-kira? Coba lihat KTP-nya. Sebentar ya, Pak. Ya. Jenny Putri Viola juga bisa buka kamera. Saya mengajar selalu bertanya-tanya seperti itu. Jenny ada enggak nih? Atau tidur Jenny? Jenny ada? Ada, Pak. Mana kamera kamu mana? Bentar, Pak.
Tidur kamu enggak? Enggak, Pak. Enggak ada kamu nih belajar tidur kamu deh. Enggak ada. Kamu coba lihat KTM kamu, ada enggak KTM kamu? Apa yang menjadi ini? KTM tahu, Jenny? Tahu, Pak. Nah, apa yang menjadi field pertamanya? Ah, dicek. Marisa sudah dapat apa yang sebagai field pertama? NIK, Pak. Ah, betul. Nah, baru ditambah, diteruskan apa lagi? Nama dan seterusnya ya. Iya, Oke. Pak. Jenny, sudah ketemu Jenny? Di KTM apa yang menjadi field pertama? Nah, saya nak nunggu ya Jenny, nanti Anda paham ya. Berikut, tipe-tipenya apa? Nah, kalau saya lihat ini NIDN, teks, nama teks. Teks itu artinya apa? Isiannya itu berupa campuran angka dan huruf boleh, termasuk spasi dan segala macam. Ya, nah itu tanda baca juga. Nah, lalu khusus untuk tanggal lahir itu ada spesial, date, tanggal. Oke, nah jadi tanggal nanti spesifik untuk yang seperti ini. Kemudian nomor HP saya ambil lagi teks karena itu boleh angka dan huruf. Nah, sebagai contoh di bawah lihat dikatakan record. Nah, ini satu baris. Contoh ini saya buat NIDN saya 090768 misalnya. Ini nama saya, jalan ini tanggal lahir, ini nomor HP misalnya. Nah, itu yang dikatakan record. Oke, Olivia sudah paham contoh saya, Olivia? Pak. Paham? Nanti kalau saya minta contoh bisa paham nih? Insya Allah, Pak. Kalau tabel pasien apa kira-kira feel-nya, Olivia? Bisa. Olivia, bisa tabel ini? Tabel pasien tahu? Enggak, Pak. Nah, kamu kan sudah pernah berobat enggak? Belum? Sudah, Pak. Nah, berarti kan tahu itu. Anda sebagai pasien apa yang dia panggilnya? Nama Anda atau apa? Nama, Pak. Jarang panggil nama enggak? Atau di BPJS itu orang mencek pertama itu nama enggak? Enggak ya? Kalau menggunakan kartu BPJS pasti dia ngambil nomor kartu peserta. Nah, dipahami itu cerita saya, nanti Anda lihat kasusnya ya, pelajari. Oke, Iya, saya Pak. lanjut. Ini contoh yang sudah dibangun dalam tabel Microsoft Access. Nah, ini contoh, Mas. Dia contoh dalam bahasa Inggris ya. Database ini namanya database pegawai, employee. Tabelnya departemen, ini banyak tabel nanti lagi. Ya, ini contoh. Lalu field-nya departemen ID, departemen name, salary. Nah, seperti yang saya contohkan sebelumnya. Tapi ini dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, lalu data tipenya text, number, currency. Currency ini dalam satuan angka rupiah. Oke, record-nya mana? Ini dia baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Oke, bisa paham? Jenny? Bisa paham Jenny? Mana Jenny terhilang? Bisa, Pak. Berlian Kusuma bisa paham contoh yang kedua ini? Bisa, Pak. Nah, nanti Anda buat contoh sendiri-sendiri lagi. Nurul Fitriani bisa paham? Paham, Pak. Insya Allah. Oke, nanti saya tunggu nih keberhasilan Anda. Saya lanjut lagi ya. Nah, tujuan pembuatan database, nih Pak, supaya capek dan mudah. Nah, ini saya nak jelasin, tinggal dibaca. Saya hanya ke praktek saya tunjukkan. Nah, ini penjelasan itu tidak saya bacakan. Nah, nanti kita akan melakukan apa dalam database itu? Create, berarti kita membuat. Drop, memindahkan. Create tabel, nah membuat tabel. Drop tabel, pindahkan tabel. Insert data, ini record maksudnya. Memanggil data, update ini dalam artian bisa nambah kurang, ya. Kemudian delete, nah menghapus. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang akan sering kita lakukan di dalam database Microsoft Access nantinya. Oke, nanti prakteknya baru ketahuan, kalau sekarang baru ceritanya. Nah, apa itu DDL? Nah, kita harus memahami nanti bagaimana kita mendefinisikan dalam bentuk tabel-tabel.
Lalu operasi lain apa? Nanti ada rumus-rumus. Rumusnya hampir sama dengan di Excel. If, kabataku, ya, fungsi statistik dan lain-lain segala macamnya. Oke, bisa siap? Nah, itu pengertian. Nah, lanjut. Berarti saya sudah selesai menjelaskan presentasi saya dalam bentuk PPT. Tapi materi saya masih belum habis. Ada lagi yang saya demokan dalam Microsoft Excel. Kita lihat ya. Nah, kita lihat ini. Ada kelihatan di layar Anda? Pak. Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Ya, oke. Kita lihat yang pertama, tabel. Nah, sudah kelihatan tabel? Sekarang saya pindah layar karena nggak kelihatan. Ada kelihatan I Sunati? Ada, Pak. Oke, dipahami ya. Ini contohnya dekat dengan Anda. Contoh tabel mahasiswa. Nah, ada fieldnya apa? Nomor WP, nama, alamat, tempat tanggal lahir, nah, dan seterusnya. Ini saya buat dalam bentuk penggunaan tabel Excel. Nanti Anda buat tugasnya seperti ini. Lalu kirimnya ke saya juga dalam bentuk Excel. Nah, oke. Nah, sekarang yang merah ini saya tandai, ini akan menunjukkan primary key nanti. Karena nomor BP ini tidak akan pernah sama sebagai seorang mahasiswa. Anda satu kelas ada yang sama enggak nomor BP-nya? Enggak ada kan? Tidak, Pak. Nah, satu apa istilahnya, antar prodi pun nomor BP tidak akan sama. Mungkin sama di awal, di tengah beda, atau sama depan, tengah beda, belakang beda. Nah, Anda perhatikan itu, karena itu menjadi kunci. Kalau ada kunci yang sama, nah, itu tak mungkin berantakan data nanti. Ya. Nah, kemudian Anda lihat contoh data yang kedua seperti ini. Nah, isinya nanti bukan 2. Anda buat yang maksimal sebanyak data yang ada di kelas Anda kalau mengisi data. Bisa dipahami? Jadi datanya teman-teman Anda yang ada di kelas saja semuanya, satu kelas. Ada 30 ya 30. Nah, itu contoh tabel yang punya saya. Nanti Anda mencari yang lain. Nah, kira-kira Raihan, Pala, tabel apa yang mau Anda buat kira-kira ini? Nah, pertanyaan saya tolong jawab. Ya, Pak. Nah, tabel apa kira-kira yang mau Anda buat? Jawabannya gampang ya. Orang tua masih kerja nggak? Masih, Pak. Di mana kerjanya? Di Dinas Kesehatan, Pak. Berarti tabel pegawai boleh atau tabel apa yang ada di kesehatan? Saya nggak tahu. Tanya sama orang tua Anda. Ya, Pak. Siap, Pak. Oke. Anatasia. Kira-kira tabel apa yang buat Anatasia? Anatasia. Iya, Pak. Sudah punya ide? Tabel apa? Kalau tabel mahasiswa boleh, Pak? Nggak boleh. Saya bilang contoh saya nggak boleh di copy. Kan ini kopian nih. Orang tua di mana kerja? Kerja di rumah, Pak. Kedua-duanya. Iya. Mangga di rumah, manggale atau manggaleong? Pedagang, Pak. Nah ya, manggale sih gue. Jadi tabel barang misalnya atau tabel produk. Bisa dipahami? Nah, kan nggak Bisa, sulit Pak. sudah. Oke, itu yang pertama. Buat tugas pertama itu tabel. Lalu kamus yang kedua, kamus data. Ambil kamus data. Kakak. Nah, Anda perhatikan, lihat contoh saya ini. Nah, tadi field name disusun, field size ini ukuran, data tipe jenisnya, description. Nah, kalau description tidak mengerti boleh diabaikan dulu. Kalau ngerti boleh dibuat. Karena lanjutannya. Oke, contoh tadi nomor BP. Field size-nya berapa? Ukuran dari isi nomor BP Anda atau NIM Anda itu berapa digit? 12 atau berapa? Saya nggak hafal. Melania, berapa BP Anda? Berapa digit? 2 balik apa 10 ah? 10, Pak. Hah? Berapa? 10. 10. Berarti nanti settingannya jadi 10 ini. Sekarang nama Marisa Anela berapa digit? 10, Pak. Nama Marisa. Ya, barang jadi 10 ah. 11, Pak. Tatlah detong spasi. Nggak pakai spasi, Pak. Tak pakai spasi. Kau risiko Pak Celek pakai spasi kah? Pakai, Pak. Berarti kan awak sendiri yang salah. Iya, Pak. Walaupun namanya 12 karakter, nanti Anda setting 30.
Kalau lebih dari 30, maka disingkat namanya. Seperti itu keterangan saya. Lain ngerti sedonya? Udah ngerti? Iya, Nah, Pak. ngerti. Iya, Nah, Pak. ini nanti saya melihat dari hasil pekerjaan Anda ya. Dan seterusnya, khusus untuk tanggal, Anda mengetik nanti ZES-nya 8, otomatis, lalu date. Kalau ada waktu misalnya nanti Anda ketik juga sesuaikan berapa waktu itu settingannya. 7 apa berapa, saya lupa, nanti dicek aja. Kemudian jenis data tipe, time kalau waktu, kalau jam. Ya. Nah, kira-kira Anda sesuaikan. Tapi kalau Anda kena belajar pertama, kalau tanggal sudah tahu ya, yang lain-lainnya jika Anda tidak tahu, Anda buat aja teks. Itu contoh pembelajaran pertama. Oke, sudah paham ini ya? Berarti Anda membuat kamus data. Berikut, untuk ERD, maka Anda buat gambar seperti ini. Nah, buat gambar ini bisa Anda menggunakan penggunaan fungsi insert dari Insert dari Microsoft Excel, ya. Atau mana dia nih? Insert flow-nya mana? Atau dengan Microsoft Word juga gambar dibuat boleh, atau dengan Microsoft Visio juga boleh. Tergantung Anda nantinya. Saya kok nggak kelihatan ya, insert, lalu maps. Sebentar. Kalau ini saya buat dengan Microsoft Visio, Anda tergantung Anda nanti ya. Buat dengan Excel boleh, buat dengan Word boleh, tergantung kepintaran Anda. Karena saya tidak mengajarin Anda TIK dulu kan. Insert drawing, mana drawing. Nah, kesimpulannya gini aja dulu. Saya buatkan ini, yang termasuk sebagai field name tadi atau atribut tadi, Anda buat cari yang sama seperti ini dulu. Lalu tabel tadi atau nama file tadi dibuat pakai kotak-kotak ini. Nah, mengetik di dalamnya nanti ini gampang kalau Anda menggunakan apa? Klik kanan, edit text atau add text. Oke, bisa dipahami untuk pengetikan garis, cari nanti ya sesuaikan dengan yang Anda gunakan. Simbol atau teks di mana, cari nanti fungsi-fungsi itu. Ya, karena ini tidak hidup drawingnya karena saya buat dengan Microsoft Visio. Oke. Nah, lanjut. Ini belum kita praktekkan. Nah, inilah kelanjutan pelajaran kita nanti. Saya stop. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Adinda? Silakan kalau ada. Halo, ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Nah, berarti kalau tidak ada, Anda saya anggap mengerti. Ya. Nah, berarti pekerjaan Anda mengapain lagi? Kerjakanlah tugas yang saya minta seperti yang saya demokan dengan Excel sebentar ini. Nanti kirim via WAG dan email yang sudah saya terakan di e-learn Anda masing-masing. Bisa kira-kira semuanya? Bisa, mohon jawaban suaranya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, bisanya tentu Anda coba, lalu Anda kirim ke saya, nanti saya forward. Untuk WAG, terlambat saya membalas, dibiarin aja, pokoknya masukkan aja dulu. Ya. Kalau di email juga memakan waktu, kalau WA kan langsung, nanti juga bisa langsung saya lihat atau gimana nya. Oke, ada yang sudah ngisi absen di e-learning? Udah, Sudah, Pak. Pak. Nah, berarti lancar ya? Alhamdulillah, Pak. Nah, oke, kalau lancar, tetapi saya ada keraguan juga kadang-kadang. Mohon juga Anda buatnya tolong juga isi nih bit.ly-nya saya kirim di WA ya. Sudah pernah mengisi di Google Form? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah nanti diisi juga kayak di Randa ya nih sebagai backup absen.
Nanti hasil ceramah saya ini saya link YouTube kan. Nah, nanti Anda bisa mendengar kembali. Anda harus nunggu beberapa menit baru saya kirim linknya ya. Oke, sampai di sini. Selamat belajar dan mempraktekannya dengan Excel yang saya minta. Mudah-mudahan Anda bisa paham semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat bekerja dan selamat belajar.